masing-masing teman, khususnya di teman-teman pengawas, nanti mengaku materi khusus. Masing-masing pengawas mengaku materi khusus yang itu nanti berdampak pada rotasi tempat pada saat pelaksanaannya. Tapi sedapat mungkin timnya Pak Sugeng Haryono nanti menata jadwal itu agar rotasinya tidak berjauhan. Tapi pasti ada yang berjauhan karena tidak mungkin, karena di aula 3, di aulanya itu ada tersedia 3 saja, 1, 2, dan 3. Mungkin yang ruang kelas keempatnya itu agak mencolok. Dan nanti juga akan ditata dengan rupa mempertimbangkan waktu perjalanan untuk bergeser. Ini Mas Diri dan teman-teman dipertimbangkan ini. Ketika harus bergeser dari aula SML di Torongan ke Jombang, ini butuh waktu berapa menit? Harus ada jeda. Jangan sampai jam 4 di sana, jam 5 sudah harus di sini. Itu nanti habis itu jalan. Ini satu gambaran. Nah, ini juga untuk teman-teman yang mengaku dari sisi kurikulum muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyahnya. Nanti juga akan seperti itu. Materinya nanti akan kita sampaikan. Jika panjenengan sudah sepakat materinya, itu nanti akan kita tuangkan dalam sebuah juknis yang akan kita ajukan kepada Kepala Dinas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan BIMTEK Pembimbing Muatan Lokal dan Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Diniyah, kami sengaja mengkolaborasikan antara tim yang menyusun kurikulum dengan pengawas. Itu mengingat pembimbing kita sesuai dengan Pergub Muatan Lokal dan Pendidikan Diniyah, salah satu kualifikasinya memang tidak diwajibkan berkualifikasi S1. Sehingga dengan kondisi itu, untuk pembimbing yang kualifikasinya misalnya masih SMA, kami yakin secara pedagogik masih perlu penguatan. Nah, terkait dengan itu, maka kami memerlukan tim narasumber terkait dengan penguasaan kelas, metode pembelajaran dan yang lain-lain itu. Kami butuhkan Bapak dan Ibu pengawas yang kami paham betul di Bapak Ibu pengawas itu ahlinya di sana. Nah, sementara untuk konten tentang muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyahnya, bukan berarti Bapak Ibu pengawas tidak mampu, karena di antara panjenengan ada yang ikut membidani pendidikan diniyah, yaitu Bapak Kiai Haji Gufron. Ketua Dewan kan Dr. Andes Gufron. Urusannya diniyah itu Kiai Haji Gufron. Ini kita alam ini mari itu tidak betul. Oke, kayak order jadi kadang-kadang. Itu kepentingan kami Bapak Ibu. Jika harapan kami teman-teman nanti atau pembimbing di dalam mengimplementasikan kegiatannya di satuan pendidikan pembelajarannya itu bisa melaksanakan proses pembelajarannya secara utuh. Dari sisi penguasaan materi sudah siap, dari sisi pengelolaan kelas, metode pembelajaran dan yang lain-lain, pembimbing itu tidak terlalu jauh ketinggalan. Harapannya ini, walaupun di awal terbentuknya muatan lokal pendidikan diniyah itu arahnya adalah metode pondok yang dipakai untuk pembelajaran. Namun situasinya antara santri di pondok dengan siswa di sekolah tentu berbeda. Maka harapan kami di dalam kesempatan kita melakukan bimbingan teknis ini ada penguatan kepada pembimbing terkait dengan hal yang tadi saya sebutkan.
izin Bapak dan Ibu pengawas, juga teman-teman dari tim teknis itu nanti bisa berkolaborasi. Kami sifatnya hanya memfasilitasi saja, ahlinya ada di panjenengan. Jadi kami memfasilitasi sehingga yang rencana kegiatan itu kita laksanakan mulai menurut jadwal ini 15 sampai dengan 18 Maret atau Februari. Ini masih Februari ya. Baru dicek ya, terima kasih. Ini Maret ini. Nah, oke, kalau nanti dievaluasi lagi. 15 sampai 18 Maret. Itu nanti pelaksanaannya. Tentang siapa di mana, monggo pada kesempatan ini nanti kita cermati bersama siapa di mana dan mengampu materi apa. Nah, untuk hal-hal seperti itu nanti akan dipandu langsung oleh Pak Kasih Kurikulum yang merupakan pejabat pelaksana teknis untuk kegiatan ini. Selebihnya usul, saran dan masukan panjenengan semuanya demi suksesnya pelaksanaan BIMTEK ini sangat kami harapkan. Jadi itu sekiranya yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Harapan kami dengan mobilitas yang tinggi itu nanti panjenengan tidak merasa keberatan, karena kami sudah berusaha untuk menyiapkan tempatnya, tapi lokasinya yang memang yang memungkinkan dan sering kami minta bantuan untuk pindah tempat itu, salah satunya ada sampai 3 pekalongan. Yang di sana ada 3 lokasi dan saat ini memang masih belum ada tatap muka di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan tatap muka di satuan pendidikan Bapak dan Ibu, ini kami sudah mendapatkan satu sinyal perintah untuk membuat rancangan. Jika semua PTK nanti sudah tervaksin, maka proses ini akan kita coba untuk melakukan uji coba tatap muka. Untuk itu teman-teman pengawas siap-siap, nanti akan kami ajak diskusi lagi. Siap divaksin Pak. Karena kalau Pak Budan itu mesti ngawasi, jadi tidak diskusi Pak Agus itu mesti garing. Mesti ngawasi. Swasembada, swasembada, swasembada. Karena ini biasa, maksudnya biasa buat di sini. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon izin. Kalau di dalam grup info kedinasan yang panjenengan Bapak dan Ibu pengawas berada, kami seringkali meminta data itu karena mereka berbeda. Coba identifikasi apakah PTK kita nanti sudah terfasilitasi vaksin semua. Karena kemungkinan kalau 100% itu juga kecil. Karena saya pribadi kemarin mengalami, ini hanya cerita hari Senin. Karena saya tidak bisa ikut vaksin di dinas, saya dirujuk ke Puskesmas Penggelang. Nyampe di sana diobservasi, batal vaksin, tensinya 190. Kecil. Padahal tidak memvaksin. Akhirnya saya harus pulang. Hari Selasa setelah dari SMP 3 Kendaraan di Jalan Pak Kadis ke Puskesmas Jabon, Jambu, apa vaksin. Loh, kemarin 190, apa sekarang sudah turun Pak? Wes berangkatnya. Jambu Pak, antri, observasi lagi, tes 230. Menteri Alate itu luar biasa. Alat
Sampai saat itu, saya tidak tahu. Bahaya sebenarnya. Dokter ini medeni sama dia bahaya loh. Kalau mau mendahului kan jajan COVID. Nah, setelah itu dikasih obat tensi 30 menit diobservasi lagi, ternyata sudah 180 dengan diastolnya 100, akhirnya terus disuntik. Alhamdulillah ketika saya suntik, lengan baju saya ini nggak bisa diangkat. Yang vaksin ibu-ibu, saya mau izin untuk jauh ibu, aku izin cepat lagi, nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa, Dengan baju saja. Ternyata proses vaksinnya itu hanya sepersekian detik, prosesnya yang lama. Nah, Bapak Ibu yang belum vaksin, ketika nanti ada jasa vaksin, barangkali kondisi tekanan darahnya itu dikontrol dulu. Karena saya di Tembelang itu ada 2 alat, tensi saya berbeda sih. Di Jawa kemarin juga 2 alat, tensi berbeda sih. Nah, ini gara-gara kalau ada Pak Kiai yang super kayaknya tapi itu alhamdulillah kemarin akhirnya sudah bisa divaksin dan saya pulang dibawa resep. Nah, iki permen setiap pagi kudu dimut. Wah, cocok ini. Padahal tetangga sebelah saya ini senengannya ngejak buat sate, Pak. Baik, kira-kira 10 sate. Jadi itu. Nah, hari ini tadi kami mencoba untuk masuk ke info koordinasi, minta format Excelnya, mohon laporannya, jumlah PTK di Satuan Pendidikan itu berapa, yang sudah tervaksin COVID berapa, yang belum berapa. Mohon izin nanti juga bantuannya Bapak Ibu pengawas pembina khususnya, karena cepat dan tidaknya data itu nanti bergantung teman-teman kepala sekolah sehingga kami bisa menjadwalkan, membuat gambaran kepada Pak Kepala Dinas kapan bisa tatap muka. Nah, kalau yang kedua yang kami mohonkan kepada panjenengan terkait dengan teman-teman satuan pendidikan, mempersiapkan ulang protokol kesehatan yang sudah beberapa lama disiapkan dan vakum. Barangkali nanti dimanfaatkan untuk diingatkan kembali persiapan sarana-prasarana protokol kesehatannya, prokesnya, dan juga fasilitas-fasilitas yang lainnya dicek ulang. Karena jika itu nanti memang benar sudah tervaksin semuanya dan PTM sudah mulai diuji cobakan, teman-teman satuan pendidikan sudah siap, itu harapannya. Dan itu yang lebih dekat dan suaranya mandi itu adalah teman-teman Bapak Ibu pengawas. Tulis ngomongin sekolah binaannya itu mati. Nah, kita kadang-kadang di kandang esok dibuka bumi, buka ilali terus tinggal dulu menesuk ilali. Nah, ini harapan kami, hal seperti ini mohon diminta bantuan. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke tujuan utama kita berkumpul di sini, persiapan fintech. Hal-hal yang sudah didraftkan oleh timnya Pak Sugeng ini nanti bisa ditayangkan, dan selebihnya nanti sekali lagi mohon usul saran masukan terkait dengan materi, jumlah jam, dan yang mengaku. Ini masukannya sehingga dalam waktu 1 minggu ke depan ada persiapan untuk pemberian materi kepada pembimbing. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terus yang kedua ini teman-teman tim penyusun kurikulum, ada beberapa masukan untuk melakukan review kurikulum pendidikan dunia maupun mata pokok keagamaan. Yang kita sudah melaksanakan sekian tahun, yang pendidikan dunia baru 1 tahun ini.
Nah itu nanti kita coba untuk melakukan review yang diagendakan oleh Pak Sugeng setelah PAPBD. PAPBD itu insya Allah ditetapkannya itu di awal bulan Oktober ya. Jadi setelah Oktober nanti kita agendakan kita untuk ketemu ulang melakukan review kurikulum pendidikan dinia maupun muatan lokal. Nah karena di sini dulu koordinatornya adalah Pak Kiai Haji Gufros nanti dijalin. Urusan agama ke Pak Kiai. Tapi urusan dangdutan bukan. Oke, saya kira itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Sugeng bersama tim. Dan mohon izin Bapak dan Ibu karena jam 9 saya ada undangan lain di ruangan ini nanti akan dikomando oleh Pak Sugeng, Pak Yudi dan juga Bu Ermelita. Ini perlu kami perkenalkan Bapak, mungkin panjenengan perlu. Kami punya satu tenaga berdiri. Paling yang enak ini ada yang nggak jelas. Minta yang jelas. Lah. Tak ada diksi sing ngelirik baik Pak. Ini merupakan tenaga baru kami yang aslinya beliau ini full timer UKS. Yang karena ruang UKS-nya masih belum ready, ini kami tarik ke seksinya Pak Sugeng, membantu seksinya Pak Sugeng. Yeah. Ini masih bujangan, barangkali punya putra yang bisa diambil mantu. Maunya saya ambil mantu sendiri, tapi anak saya sudah punya